Di video kali ini saya akan bahas tentang sebuah indikator yang bisa memberikan kita potensi cuan di market karena dia bisa meramal terjadinya reversal dengan menggunakan konfirmasi ganda atau double confirmation. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Kita langsung saja plot indikatornya ya teman-teman. Jadi chart yang Anda sedang lihat ini adalah GBP JPY di time frame H1, akan tetapi teknik dan indikator ini bisa digunakan pada semua instrumen, semua aset kelas, dan juga di semua pair ya teman-teman, dan juga di semua time frame ya. Jadi di trading view kita klik di bagian indikator ini seperti biasa ya teman-teman, lalu kita ketik aja E3 begini ya. Maka akan keluar nama indikatornya ini adalah E3 Extreme Points Buy and Sell yang dikoding oleh seseorang yang bernama Spudo ini ya. Kita klik di sini ya teman-teman, maka akan keluar muncul indikatornya seperti ini. Jadi ada panah merah dan hijau ini dengan tag BS itu buy and sell ya teman-teman. Ini adalah tampilan defaultnya, akan tetapi nanti kita akan mengubah settingannya sehingga kita bisa mendapatkan settingan yang lebih akurat lagi. Kita akan ke bagian settingnya ya teman-teman. Jadi kita akan klik dua kali di indikatornya ini. Nah ini adalah bagian settingnya ya teman-teman. Nah kita akan cek bagian ini ya teman-teman, plot mean reversion band on the chart. Kita akan centang ini ya teman-teman. Nah inilah adalah yang kita butuhkan ya, kita klik OK ya teman-teman, maka akan keluar bandnya ini ya teman-teman. Dan kalau Anda melihat sekilas dia seperti Bollinger Band. Ada 3 teknik yang akan saya bahas kali ini, dan kita mulai saja dengan teknik yang pertama. Contoh yang akan kita gunakan kali ini adalah pada trade sell. Sebelum kita lanjut, bisa tolong klik tombol like dulu dan jangan lupa share dan berikan komentar Anda agar saya lebih semangat lagi. Langkah yang pertama adalah pastikan harga ada di atas upper bandnya seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah pastikan telah muncul tag sell-nya seperti ini. Dan langkah yang ketiga adalah entry sell itu dilakukan ketika harga atau candle itu dia close di bawah upper band-nya sebagai konfirmasi ganda seperti yang kita lihat di sini. Entry sell-nya kita letakkan di opening dari next candle-nya ini dengan stop loss di swing high-nya yang ini. Kemudian dengan risk reward ratio kita bikin 1:2. Sebagai alternatif untuk TP-nya ya teman-teman, kalau Anda mau profit yang lebih gede, Anda bisa menarget middle band-nya ini atau bahkan Anda bisa menarget lower band-nya ini. Untuk trade buy logikanya tinggal dibalik aja. Sekarang kita akan masuk ke teknik yang kedua ya teman-teman, dan kita akan melakukan perubahan pada settingannya juga ya teman-teman. Kita klik aja pada indikatornya ini 2 kali ya. Pada teknik yang kedua ini ya teman-teman, kita tidak butuh tag buy and sell-nya ya. Jadi untuk tag buy and sell-nya ini kita uncheck ya teman-teman seperti ini. Nah sudah hilang ya tag buy and sell-nya ya teman-teman. Jadi kita cuman butuh upper band, middle band, sama lower band-nya ini ya teman-teman. Jadi ini ya mirip-mirip seperti Bollinger Band. Ada 3 langkah juga yang kita perlu lakukan pada teknik yang kedua ini ya teman-teman, dan ini adalah contoh untuk trade buy ya. 3 langkahnya, yang pertama adalah kita harus lihat dulu bahwa prior trend atau trend sebelumnya itu adalah trend bearish ya teman-teman. Di sini kita melihat harga turun ya, mengalami trend bearish. Kemudian langkah yang kedua adalah kita harus melihat band squeeze atau bandnya itu menyempit ya teman-teman. Contohnya adalah seperti ini ya. Di sini kita melihat bandnya itu menyempit ya teman-teman. Di sini kita melihat bandnya melebar ya teman-teman. Lalu kita di sini kita melihat bandnya itu menyempit ya teman-teman. Band menyempit itu juga kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Jadi bandnya itu menyempit begitu ya. Nah setelah itu ya teman-teman, ini menandakan apa sih ketika band menyempit? Itu sebenarnya menandakan area konsolidasi. Artinya apa? Artinya trend bearish ini sudah punya potensi untuk dia terganggu dan mengalami bullish reversal ya teman-teman. Itu adalah logika yang ada di baliknya. Kemudian entry-nya itu adalah ketika harga close di atas upper band-nya ini ya teman-teman. Ini menandakan potensi terjadinya bullish reversal. Setup buy-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah terkonfirmasi bahwa candle-nya telah close di atas upper band-nya ini, maka pada next candle-nya ini kita open buy pada opening-nya ya di sini ya teman-teman. Kita open di sini, buy-nya di sini. Nah, untuk stop loss-nya perhatikan ya teman-teman, kalau ada swing low-nya seperti ini, kita bisa meletakkan stop loss-nya pada atau sedikit di bawah swing low-nya ya. Akan tetapi ada juga alternatif kedua ya teman-teman. Misalkan kalau saja nih nggak ada swing low-nya, maka kita bisa meletakkan stop loss kita itu pada atau sedikit di bawah middle band-nya ini yang di sini ya teman-teman. Kemudian untuk targetnya itu kita bikin 1:2 minimal.
Untuk setup sell-nya, logikanya tinggal dibalik aja. Sekarang kita masuk ke teknik yang ketiga ya teman-teman. Dan untuk teknik yang ketiga ini kita akan kembalikan settingan indikatornya itu pada settingan default ya teman-teman. Jadi kita klik 2 kali pada indikatornya ini, lalu di sini di bagian default ya teman-teman, kita pilih reset setting ya. Kita pilih reset setting seperti ini. Nah, maka kita akan kembali ke settingan awal daripada indikator ini, dimana hanya terlihat tag buy and sell-nya saja beserta dengan panah hijau dan merahnya. Kemudian kita akan menambahkan satu buah indikator lagi ya teman-teman, yaitu EMA 50. Jadi kita klik di indikator ini ya teman-teman, kita ketik aja EMA begitu ya, maka akan muncul exponential moving average ya teman-teman. Kita klik di sini. Kemudian kita ubah settingannya untuk EMA-nya ya teman-teman, dari di sini karena biasa saya pakai 20 ya, dari 20 saya ubah menjadi 50 ya teman-teman. Jadi EMA 50 ya. Kemudian kita klik OK seperti ini. Nah, maka settingan lengkap dari teknik yang ketiga adalah seperti yang Anda lihat di layar ini. Teknik yang ketiga ini adalah teknik breakout ya teman-teman, akan tetapi kita tetap menggunakan prinsip double confirmation atau konfirmasi gandanya. Ini adalah setup trade buy ya teman-teman, dan juga ada 3 langkah yang kita perlu ambil ya. Langkah yang pertama adalah harga itu dia harus break di atas EMA 50-nya, which is dia kejadian di sini ya teman-teman. Kemudian langkah yang kedua adalah muncul panah merah ya, muncul text sell dengan panah merah seperti ini ya teman-teman. Itu adalah langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga itu adalah buy ketika break di atas panah merah ya. Jadi ketika harga break di atas panah merahnya ini, disitulah muncul entry buy kita. Kalau kita melihat perbandingannya di sini ya teman-teman, di sini harga juga sudah break di atas EMA 50-nya, akan tetapi belum ada panah merahnya apalagi breaknya ya teman-teman. Jadi yang di sini kita memang tidak ada signal buy, beda dengan yang di sini ada signal buy. Kenapa? Karena semua kriterianya itu terpenuhi, mulai dari harga break di atas EMA 50-nya, muncul panah merahnya, kemudian sampai harga mengalami breakout di atas panah merahnya. Penting juga untuk diperhatikan ya teman-teman, bahwa kita sebaiknya hanya ambil sinyal pertama yang muncul ya teman-teman. Jadi setelah harga break di atas EMA-nya ini, kemudian muncul panah merah yang pertama, nah ini kita hanya ambil sinyal yang pertama ini aja ya teman-teman, karena kan bisa aja muncul banyak sinyal yang selanjutnya ya. Jadi misalkan di sini-sini ini bisa muncul lagi panah-panah merah yang selanjutnya ya teman-teman. Saran saya adalah kita sebaiknya hanya ambil sinyal pertama saja yang muncul ya teman-teman. Karena kenapa? Karena pada sinyal pertama yang muncul inilah kita punya probabilitas yang lebih baik, dan juga targetnya itu kita bisa lebih besar. Entry buy-nya kita letakkan di opening dari next candle-nya ini ya teman-teman, dan untuk stop loss kita bisa meletakkannya di bawah last swing low-nya ini, atau kalau misalkan posisinya itu nggak terlalu jauh-jauh amat ya, kita bisa meletakkan stop loss-nya itu sedikit di bawah moving average-nya ini ya, atau pada moving average-nya ini di sini ya teman-teman. Kemudian untuk targetnya kita bikin risk reward ratio-nya itu 1:2. Jadi gimana? Anda lebih suka teknik yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ya, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk menguji coba sistem ini terlebih dahulu sebelum Anda menggunakannya di akun real. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.